Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Kali ini kita akan membahas tentang 4 jenis hormon untuk mental yang sehat. Jangan lupa saya ingatkan kembali, like, comment, subscribe, dan share supaya channel YouTube ini semakin berkembang dan semakin beragam ilmu yang akan kami bagikan buat Anda semuanya. Saudaraku yang terkasih, hormon adalah senyawa kimia di dalam tubuh yang diproduksi oleh berbagai kelenjar di dalam tubuh kita. Mereka melakukan perjalanan melalui aliran darah serta bertindak sebagai pembawa pesan dan berperan dalam banyak proses di tubuh. Pembawa pesan, ingat kemarin saya membahas tentang neurotransmitter. Salah satu fungsi penting daripada hormon adalah mengatur suasana hati. Beberapa jenis hormon tertentu di dalam tubuh kita telah dikenal membantu meningkatkan perasaan positif, termasuk kebahagiaan dan kesenangan. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan mental, maka Anda perlu tahu beberapa jenis hormon yang memiliki peranan di sini. Yuk kita belajar lebih dalam lagi. Ada beberapa jenis hormon-hormon yang berperan di dalam membanjiri tubuh kita atau jiwa kita dengan penuh kebahagiaan. Kita sebut sebagai hormon bahagia. Hormon bahagia ini meliputi dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin. Dopamin juga dikenal sebagai hormon perasaan baik. Dopamin adalah hormon dan sekaligus neurotransmitter yang merupakan bagian penting dari sistem penghargaan otak. Dopamin dikaitkan dengan sensasi yang menyenangkan bersama dengan pembelajaran, memori, dan fungsi sistem motorik dan lebih banyak lagi fungsi-fungsi yang lain. Yang kedua adalah serotonin. Hormon ini sekaligus sebagai neurotransmitter atau pembawa pesan. Serotonin membantu mengatur suasana hati serta mengatur tidur kita, termasuk juga mengatur nafsu makan, pencernaan, kemampuan belajar, dan memori. Nah, berikutnya yang sering dikenal oleh teman-teman bidan adalah hormon oksitosin. Sering disebut sebagai hormon cinta. Oksitosin sangat penting untuk persalinan, menyusui ikatan antara ibu dengan anak, sehingga ikatan itu menjadi sangat kuat dan lekat. Hormon ini juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan, empati, dan ikatan di dalam suatu hubungan. Dan kadar oksitosin umumnya meningkat dengan kasih sayang secara fisik seperti ciuman, pelukan, dan hubungan intim. Yang berikutnya adalah endorfin. Kita sangat mengenal hormon ini. Endorfin adalah suatu hormon yang berhubungan dengan rasa bahagia dan rasa gembira. Apalagi di dalam ayat-ayat Alkitab itu dikatakan bahwa suatu kondisi yang gembira bisa mengobati berbagai macam penyakit. Atau kita sebut sering sekali dikatakan seperti slogan, hati gembira adalah obat yang manjur. Endorfin adalah pereda nyeri di dalam tubuh yang diproduksi tubuh sebagai respon terhadap stres atau ketidaknyamanan yang terjadi. Kadar endorfin juga cenderung meningkat saat Anda melakukan aktivitas yang menimbulkan perasaan memuaskan seperti makan lezat, makan pedas, berolahraga, berhubungan seksual, berhubungan intim maksud saya, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara Anda meningkatkan hormon bahagia? Ada banyak cara yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan hormon bahagia di dalam tubuh kita. Di antaranya adalah yang pertama, pergilah keluar rumah. Ingin meningkatkan hormon endorfin atau serotonin? Salah satu cara adalah
dengan menghabiskan waktu di luar ruangan, tepatnya di bawah sinar matahari. Paparan sinar matahari dapat meningkatkan produksi serotonin dan endorfin. Anda bisa memulai dengan jalan kaki santai 10 hingga 15 menit di luar setiap hari. Berikutnya adalah olahraga. Olahraga memiliki banyak sekali manfaat kesehatan untuk tubuh kita. Dan olahraga juga memiliki dampak positif pada kesejahteraan emosional. Olahraga adalah cara yang bagus untuk melepaskan endorfin dan juga mampu meningkatkan kadar dopamin dan serotonin. Jadi untuk mental yang sehat, pastikan Anda juga memiliki tubuh yang sehat dan rutin berolahraga. Berikutnya adalah tertawa dengan teman. Tertawa bersama dengan sahabat dekat memang tidak mengatasi masalah kesehatan yang sedang terjadi. Namun ini adalah cara alami yang bisa kamu lakukan untuk meredakan perasaan cemas atau stres. Hal ini disebabkan karena tertawa membuat dopamin dan endorfin akan meningkat, sehingga suasana hati semakin membaik. Terlebih jika tertawa dilakukan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, maka ini juga akan memicu pelepasan hormon oksitosin. Berikutnya adalah masak makanan favorit bersama kekasih. Cara ini bisa meningkatkan keempat hormon bahagia. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang enak bisa memicu pelepasan hormon dopamin bersama dengan endorfin. Berbagi makanan dengan kekasih akan meningkatkan kadar oksitosin. Makanan tertentu juga berdampak pada kadar hormon. Jadi perhatikan hal-hal berikut saat merencanakan makanan untuk meningkatkan hormon bahagia. Misalnya, makanan pedas. Makanan pedas dapat memicu pelepasan endorfin. Yang kedua adalah yogurt atau kacang-kacangan. Telur, daging dalam kandungan rendah lemak dan almond yang merupakan beberapa makanan yang terkait dengan pelepasan dopamin. Makanan tinggi triptofan yang dikaitkan dengan peningkatan kadar serotonin. Makanan yang mengandung probiotik seperti yogurt, kimchi, dan sauerkraut yang dapat mempengaruhi pelepasan hormon-hormon tersebut. Berikutnya adalah musik. Memainkan musik atau mendengarkan musik dapat meningkatkan lebih dari satu hormon bahagia. Saat mendengarkan musik instrumental, terutama musik yang membuat Anda merinding, ia akan meningkatkan produksi hormon dopamin di otak. Mendengarkan musik apa saja yang Anda sukai dapat membantu suasana hati menjadi lebih baik. Perubahan positif dalam suasana hati dapat meningkatkan hormon serotonin. Nah, musisi juga mengalami pelepasan hormon endorfin saat membuat musik. Membuat dan menampilkan musik, menari, menyanyi, atau bermain alat musik atau drum menyebabkan pelepasan endorfin lebih baik dan lebih banyak lagi. Nah, sebetulnya banyak sekali sih cara-cara melepaskan berbagai macam hormon di dalam tubuh kita agar kita bahagia. Anda perlu membuat hati Anda menjadi gembira. Jangan pikirkan pekerjaan di dalam rumah. Jangan pikirkan hal-hal yang membuat Anda stres. Pikirkanlah hal-hal yang positif. Pikirkanlah hal-hal yang luar biasa. Pikirkanlah dan berdoalah agar Tuhan selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Niscaya kondisi yang sulit akan menjadi mudah, kondisi yang sakit akan menjadi sehat, dan kondisi di mana Anda kekurangan, Anda menjadi berkelebihan. Terima kasih, Tuhan memberkati.